in unum Deo, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibili omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Neum de Deo, lumen de lumine, Neum verum de Deo verum, Genitum novatum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit ad celi, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patri, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, coius regni no erit finis. et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simur adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteor unum baptismam in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Credo
Sancto in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibili omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Neum de Deo, lumen de lumine, Neo verum, Neo verum, Genitum novatum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, nescendit ad celi, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus et resurrexit tertia die, secundum scriptum. Puji syukur 580. 580.
Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam perayaan Ekaristi Minggu Tritunggal Maha Kudus. Perjalanan iman kita dalam kalender liturgi begitu kaya dan luar biasa. Setelah masuk di dalam pengalaman Paskah, kita dibantu, dipersiapkan oleh kisah-kisah para rasul, bagaimana Roh Kudus menyertai gereja sepanjang zaman. Puncaknya kita rayakan minggu lalu pada hari raya Pentakosta. Dengan demikian, lengkap sudah perwahyuan Allah di dalam diri atau di dalam tiga pribadi, di dalam Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Maka hari ini kita merayakan tiga pribadi Allah dalam hari raya Tritunggal Maha Kudus ini. Bagi kita yang barangkali banyak atau masih kebingungan memahami Allah Tritunggal ini, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak sendirian. Oleh karena itu yang paling utama adalah membuka hati kita. Membuka lebar-lebar akal kita. Kita tidak boleh terjebak dengan faham atau debat atau diskusi-diskusi di media sosial. Apalagi kalau opini-opini atau pendapat-pendapat itu sangat liar dan dari mereka yang tidak mengimaninya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, supaya hati kita satu, mari dengan segala kerendahan hati kita tunduk di hadapan Tritunggal Maha Kudus sambil kita mohon belas kasih Tuhan. Saya mengaku kepada Allah dan kepada sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya ke dalam Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 355 dilanjutkan kemuliaan 356.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami dalam diri Yesus Putra-Mu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu segala sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan firman Tuhan.
Bacaan dari kitab Amsal. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada awal mula, sebelum bumi ada, sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan, Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan, Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan,
sapi dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita megah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya kepadamu. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, dia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang untuk membuat mata saya cepat tidur, saya kadang-kadang lihat TikTok. Jadi saya jujur, kadang-kadang juga melihat yang lain. Tetapi banyak kisah yang seringkali menginspirasi. Misalnya, ada tukang sapu, seorang ibu yang hidup pas-pasan suatu kali dapat melihat uang yang jatuh dari seorang yang sedang berjalan tergesa-gesa. Lalu ibu itu memungut. Kemudian ibu itu menunggu sampai orang itu datang kembali untuk mengambil. Tetapi menarik, ada anak kecil yang penyemir sepatu. Dia mendapatkan uang yang kebetulan jatuh dari seorang bapak. Saya kira dia pengusaha. Lalu anak itu memungut uang itu dan mengambilnya, lalu memasukkan ke dalam tasnya. Lalu kemudian dia menantikan bapak itu sampai datang. Sampai sore bapak itu tidak datang. Tetapi akhirnya dia pulang. Sampai di rumah dia berkisah kepada ibunya. Dia keluarkan uang dari tasnya dan uang begitu banyak. Dan ibunya heran, dari mana kamu dapat uang itu? Ketika saya duduk, ada orang yang uangnya jatuh. Lalu saya masukkan ke tas, lalu saya bawa pulang. Lalu ibunya berkata, "Nak, memang kita kekurangan. Tetapi kamu harus mengembalikan dan harus duduk kembali di tempat itu." Lalu anak itu kembali menunggu dan akhirnya orang itu datang. Kemudian dia menyerahkan uang itu kepada yang empunya. Lalu dari situ kita belajar. Ibu yang bijaksana itu selalu menggunakan hati dengan jujur. Oleh karena itu, kalau kita melihat kembali atau mencoba merenungkan bacaan-bacaan hari ini, terutama dalam kitab Amsal. Dalam kitab Amsal tadi dikatakan, kebijaksanaan itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Aku, kata Amsal menulis, yang menciptakan dunia ini. Aku yang membuat batas sungai, aku yang membuat batas laut. Aku yang menciptakan dunia semuanya menjadi teratur. Aku di sini tentu bukan Amsal, tetapi kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu sifatnya ilahi. Hal yang baik yang keluar dari mulut Allah. Maka dalam hal ini
kebijaksanaan selalu berasal dari Allah. Jadi bisa dibayangkan kalau dunia ini tidak diciptakan dengan bijaksana dan adil, kita tidak bisa tahu mengapa dalam musim kemarau angin bertiup dari selatan. Mengapa ada gelombang laut yang secara teratur. Mengapa ada musim hujan, musim kemarau. Semuanya diciptakan dengan bijaksana dan adil. Nah, inilah refleksi tentang kebijaksanaan dari zaman ke zaman. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa kaitannya dengan Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan hari ini? Pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita diajak untuk merenungkan hakikat atau asal mulanya atau aslinya Allah yang satu, namun mewujudkan diri atau menampakkan diri di dalam 3 pribadi dengan sifat yang luar biasa. Pertama, Bapa yang baik, Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Dalam sifat Putra yang setia, yang taat, yang kita percayai, itulah Yesus. Allah yang hadir dalam diri Yesus. Allah yang menjadi anak. Dan Roh Kudus yang selalu membimbing kita. Membimbing arah perjalanan kita. Nah, kalau dalam Injil tadi, Yohanes mengatakan, apa yang saya katakan, apa yang saya tahu, apa yang saya sampaikan, itu juga yang akan kalian dengar, yang akan diberitakan oleh Allah sendiri. Jadi, Yesus Allah yang hadir dalam dunia ini. Simak juga pengalaman Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kita ini berduduk, kita ini berdiri di sini karena Yesus. Yesus yang telah memperlihatkan apa artinya hidup, apa artinya sengsara. Kemudian Paulus mengatakan tidak semua sengsara itu mendatangkan duka. Sengsara mengalirkan rahmat, ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan kesabaran. Dan kesabaran itu membawa pengharapan. Pengharapan kepada apa? Kehidupan yang lebih baik, kehidupan kekal bersama Allah. Itu Paulus. Maka sekali lagi ibu bapak saudara-saudari yang terkasih. Jangan khawatir kalau kita sulit memahami keagungan Allah. Keagungan Tuhan yang sering melampaui pikiran kita. Kita sering mendengar orang berdebat tentang Tritunggal, tentang Allah orang Kristiani. Dan seringkali kita jatuh atau terperangkap dalam diskusi yang tidak pernah selesai, yang bahkan kita sendiri kemudian menjadi bingung. Oleh karena itu, tidak usah khawatir dengan apa yang terjadi di dunia medsos tentang perdebatan Tritunggal Maha Kudus. Bagi kita yang utama, saya percaya, saya membuka hati bahwa Allah itu maha baik. Allah itu pencipta yang lahir, yang hadir, yang memperkenalkan diri karena mau solider dengan manusia, maka dia menjadi putra, menjadi anak dalam diri Yesus Kristus. Yang kemudian meminta menurunkan Roh Kudus dari Bapanya. Allah Bapa, 3 pribadi dengan sifat yang luar biasa. Maha baik, mendengarkan, solider, dan Roh Kudus yang selalu membimbing kita.
Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah belajar. Belajarlah dari Yesus tentang kesetiaan. Belajarlah dari perjuangan Yesus tentang kesengsaraan, tentang salib. Hanya di sana kita akan menemukan perjuangan salib tidak selamanya akan membawa duka dan susah. Salib juga mengajarkan kita untuk sebuah ketekunan. Seperti yang dikatakan Paulus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pesan saya, ketika kita memutuskan sesuatu yang penting, ingat Tritunggal Maha Kudus. Katakan di dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, dan anugerahkan kami kekuatan dan kebijaksanaan agar keputusan ini membawa dampak yang baik bagi hidup kami. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, ketika mohon berkat atau ketika kita memberkati atau ketika kita melakukan sesuatu, sebutlah berkat Allah Bapa, berkat Allah Putra, berkat Allah Roh Kudus. Semoga pekerjaan ini dilancarkan. Karena apa? Ketika kita memberi berkat, bukan saya yang memberi berkat, tetapi Tuhan yang melimpahkan berkat untuk kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian kita akan menjalani hidup yang bukan hanya berarti di hadapan dunia, tetapi berkenan di hati Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Kristus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bagi gereja-gereja Kristus, semoga Bapa mengutus Roh-Nya kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa, semoga Bapa memberkati nusa dan bangsa, kita yang mengimaninya sebagai Allah yang Maha Esa, dalam membangun negara yang adil dan makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi yang miskin dan terlantar, semoga kita dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih Bapa yang sungguh agung
bagi kita sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki kita, semoga umat di paroki kita membina persaudaraan dan persatuan dalam iman, sehingga makin banyak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan keutuhan keluarganya. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang saat ini mungkin bimbang. Semoga peristiwa kami sebut salib, sengsara, menumbuhkan perjuangan. Karena kami percaya perjuangan itu mengharuskan kami tekun. Karena tekun membuat kami tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Semoga keluarga-keluargamu selalu menaruh harapan kepadamu melalui iman yang Engkau anugerahkan kepada kami. Iman dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus yang mengingatkan kami sebagai putra dan putri-Mu. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudariku agar persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang kudus, terimalah doa-doa, rencana hidup, niat hamba-Mu yang datang pada kesempatan ini untuk berjumpa denganmu. Satukanlah dengan roti dan anggur yang menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah kami. Engkaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putra-Mu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang esa dinyatakan sebagai gereja, tubuh Kristus dan bait Allah Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Dari sebab itu bersama paduan suara malaikat, kami memuji-Mu dalam sukacita sambil bernyanyi. 394. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah
Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Leo yang ke-14, dan Uskup kami Pius Riana Prabdi, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Sehingga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur 4:15. 4:15.
Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang pagi hari ini diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, Tuhan datang sampai tubuh Kristus. Puji syukur 582. 582. Bapa dan Roh
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah roh putramu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi di dalam hidup kami kepada sesama kami, seperti Tuhan telah berbagi untuk kami. Semoga karenanya dalam menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi, kami benar-benar berserah diri dan berusaha untuk menumbuhkan iman kami bersama Bapa, bersama Putra dan Roh Kudus yang selalu menguatkan kami. Sebab Engkaulah dalam Yesus Kristus hadir di tengah kami, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman Gereja Maria Ratu Pencinta Damai. Minggu 14 Juni 2025, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama, kolekte minggu lalu sebagai berikut. Sabtu sore, kolekte pertama 1.602.000. Kolekte kedua 750.000. Minggu pagi kolekte pertama 3.203.000. Kolekte kedua 1.824.000. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Kedua petugas liturgi dan kebersihan gereja sebagai berikut. Sabtu 21 Juni 2025, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kor Kring 6, bacaan pertama Sinta, bacaan kedua Yenvi, Mazmur Peni, Prodiakon Ibu Sriani. Minggu 22 Juni 2025, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kor Bapak-Bapak, bacaan pertama Trisya, bacaan kedua Clarista, Mazmur Saudari Aisy, Prodiakon Bapak Kangen. Petugas kebersihan gereja calon komuni pertama. Yang ketiga, pengumuman perkawinan. Diumumkan untuk ketiga kalinya atas nama Beni Rianto, putra dari Bapak Kornandianto dan Ibu Ati Megasari, asal Dusun Sungai Rasak, Desa Silat, Paroki Santo Paulus, terusan dengan Theodora Aisy, putri dari Bapak Yakobus Suhar dan Ibu Monika Simunyun, asal Dusun Air Tebadak Air Upas, Stasi MRPD, Paroki MRPD Air Upas. Barang siapa mengetahui halangan pernikahan dari pasangan tersebut di atas, wajib menyampaikan kepada pastor paroki. Yang keempat, diberitahukan kepada orang tua calon komuni pertama bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 pada jam 3 sore ada rekoleksi dan penerimaan sakramen tobat bertempat di gereja. Mohon kehadirannya tepat waktu. Yang kelima,
Diberitahukan bahwa telah dibuka pendaftaran penerimaan siswa-siswi baru SD Usaba Santa Julia Salsano tahun ajaran 2025-2026. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya di SD Usaba, silakan mampir di SD Usaba Santa Julia Salsano pada setiap hari kerja dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Syarat pendaftaran yaitu mengisi formulir pendaftaran. Biaya formulir pendaftaran sebesar Rp15.000. Yang keenam, Bapak Ibu yang terkasih, untuk membantu pembangunan gedung SD Usaba, maka ibu-ibu beserta komite sekolah berinisiatif untuk menjual makanan dan minuman. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk membantu ibu-ibu tersebut, silakan mampir untuk berbelanja. Tuhan memberkati. Demikian pengumuman Gereja MRPD Aerupa. Selamat berhari Minggu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minggu depan tubuh dan darah Kristus, perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Stefanus Magut. Beliau sudah lama tidak datang ke air upas. Terima kasih banyak untuk Ekaristi hari ini, di mana kita dengan kusuk hadir untuk bertemu dengan Tuhan. Mari kita pulang mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pulang, kita diutus. Puji syukur 584